Pasangan suami istri ini adalah Zoe dan Alec. Mereka akan menemui dokter untuk berkonsultasi mengenai program kehamilan mereka, tetapi sayangnya, dokter mengatakan bahwa sepertinya Zoe tidak bisa hamil dan melahirkan anak. Mendengar hal ini tentu saja membuat mereka berdua sangat kecewa dan sedih karena mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk memiliki anak. Sebelum pergi, dokter memberikan mereka brosur panti asuhan. Dia mengatakan bahwa di luar sana, ada banyak anak yang tidak memiliki rumah untuk tinggal. Setelah meninggalkan rumah sakit, teman Zoe, Sarah, segera mengunjunginya di rumahnya. Dia mengetahui tentang hasil tes Zoe hari ini dan menyarankan agar dia mengadopsi anak saja. Kemudian, saat mereka sedang makan malam, Alec melihat putri Sarah yang duduk di depannya. Dia tampak sangat sedih melihat gadis kecil itu dan mengharapkan kehadiran seorang anak dalam keluarga kecil mereka. Malam itu sebelum tidur, Zoe akhirnya memberitahu Alec tentang rencana adopsi. Dia menunjukkan brosur adopsi kepada Alec, tetapi dia tidak tampak tertarik dengan rencana untuk mengadopsi anak. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima anak yang bukan anak biologisnya. Tanggapan Alec sangat menyinggung perasaannya. Sementara itu, di tempat lain, ada seorang anak laki-laki bernama Ellie. Ellie adalah anak laki-laki berusia 7 tahun yang tinggal di panti asuhan bernama Foster. Dia adalah anak yang sangat pintar yang bahkan tahu banyak hal yang hanya diketahui oleh orang dewasa. Dia berperilaku seperti orang dewasa. Dia berpakaian seperti orang dewasa, berbicara seperti orang dewasa, dan melakukan banyak hal seperti yang dilakukan orang dewasa. Keesokan harinya Alec akhirnya setuju dengan rencana istrinya untuk mengadopsi anak. Mereka menuju ke panti asuhan untuk melihat beberapa anak di sana. Setelah mengisi beberapa formulir adopsi, Mrs. Lange sebagai pengurus panti asuhan mengundang mereka untuk berbicara terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa dia akan mempertimbangkan rencana mereka untuk mengadopsi salah satu anak di panti asuhan, tetapi dia juga mengingatkan mereka bahwa anak-anak di sana istimewa, jadi mereka harus mengirimkan anak-anak ke rumah yang tepat yang sesuai dengan mereka. Setelah itu, mereka diundang untuk berjalan-jalan melihat anak-anak di sana. Saat itulah Zoe melihat Ellie. Senyumnya membuatnya sangat bahagia hingga dia tidak bisa berpaling darinya. Bahkan sebelum mereka meninggalkan tempat itu, Ellie melambaikan tangan dan tersenyum melalui jendela. Setelah itu, Zoe pergi ke toko bukunya. Di sana, dia melihat ibunya yang membawa banyak anak dan membacakan cerita untuk mereka. Ibunya mengatakan bahwa itu adalah salah satu cara bagi Zoe untuk lebih dekat dengan anak-anak. Namun, bukannya membuatnya bahagia, ini justru membuatnya merasa tersinggung. Dia menutup toko dan segera pulang. Tak lama setelah mereka tiba di rumah, Zoe dikejutkan oleh dering bel pintu. Ketika dia membuka pintu, betapa terkejutnya dia melihat Ellie berdiri tepat di depannya dengan semua barang-barangnya. Ellie mengatakan bahwa Mrs. Lange sendiri yang mengirimnya ke sana. Zoe bingung karena mereka belum menyelesaikan administrasi. Dia tidak bisa berkata apa-apa dan tetap diam sementara Ellie sudah menganggap tempat Zoe sebagai rumahnya. Pada hari pertama mereka, Ellie menunjukkan sikap dewasa yang tidak dimiliki anak seusianya. Dia lebih suka menonton saluran berita dan membahas masalah global yang membuat Zoe semakin terkejut, tetapi meskipun sikap Ellie aneh, Zoe tetap menyukainya. Tak lama kemudian, Zoe menelepon suaminya dan memberitahunya apa yang terjadi, dan sama seperti Zoe, Alec juga terkejut dengan keputusan Mrs. Lange untuk mengirim Ellie ke rumah mereka begitu tiba-tiba. Tak lama kemudian, Alec tiba di rumah dan segera membawa Ellie ke panti asuhan. Dalam perjalanan kembali ke panti asuhan, Ellie berbicara tentang resesi meskipun Alec tidak tahu tentang itu sama sekali. Mereka terkejut melihat betapa baiknya Ellie mengetahui semua hal yang tidak akan dipahami anak seusianya. Sesampainya di panti asuhan, mereka terkejut dengan berita bahwa Mrs. Lange jatuh dan kepalanya terbentur sehingga mereka tidak bisa menemuinya segera. Mereka kemudian bertemu dengan asisten Mrs. Lange dan bertanya tentang administrasi dan dokumentasi adopsi. Saat memeriksa dokumen, asisten itu mengatakan bahwa dokumen itu sah sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain mengadopsi Ellie. Bagaimanapun, Zoe sudah menyukai Ellie. Sejak mereka mengadopsi Ellie, Zoe merasa bahwa suaminya Alec telah berubah. Dia tidak mau berbicara dengannya. Bahkan, dia cenderung pergi bekerja lebih awal daripada biasanya, bahkan sebelum mereka sarapan. Zoe tidak akan tahu bahwa suaminya telah pergi jika Ellie tidak memberitahunya. Ternyata di kantor,
Alec memiliki beberapa masalah. Resesi global mempengaruhi perusahaan mainan Alec sehingga sulit baginya untuk mendapatkan investor untuk perusahaannya. Selain itu, mainan kuno miliknya juga tidak laku di pasaran setelah munculnya mainan modern, bahkan bank tidak bisa memberinya pinjaman pada saat itu dan membuat segalanya lebih sulit baginya sementara semua karyawannya menuntut agar gaji mereka segera diberikan. Alec meminta mereka untuk sedikit bersabar karena selama ini, dia telah memperlakukan mereka dengan sangat baik. Dia mengatakan bahwa tabungan perusahaan telah habis untuk membayar hutang. Mendengar hal ini, para karyawan mulai membicarakannya di perusahaan. Di tempat lain, Zoe membawa Ellie berjalan-jalan di taman. Tak lama kemudian, Zoe bertemu dengan seorang pria tunawisma bernama Merpotz. Dia memberitahunya tanggal tertentu, tanggal yang tidak akan pernah bisa dia lupakan, tanggal 15 Mei tahun 2007. Dia terkejut mendengarnya dan merasa sedikit takut pada Merpotz. Dia segera membawa Ellie dari sana. Mereka pergi mengunjungi Alec di pabrik mainan. Ketika dia dan Ellie tiba di sana, dia melihat bahwa semua karyawan Alec telah meninggalkannya. Alec menceritakan kepadanya apa yang terjadi. Untuk menenangkan suaminya, Zoe menyarankan agar mereka menggadaikan rumah. Namun, ternyata Alec telah menggadaikan rumah tanpa sepengetahuannya. Fakta bahwa Alec telah melakukan itu tanpa memberitahunya membuatnya sangat kecewa dan meninggalkannya di sana sendirian. Ketika mereka tiba di rumah, Ellie bertanya kepada Zoe apakah dia masih mencintai Alec. Setelah semua yang terjadi, Zoe tidak bisa memberikan jawaban. Keesokan harinya, Zoe membawa Ellie ke sekolah. Ellie meyakinkan Zoe bahwa dia akan baik-baik saja tetapi saat istirahat, Ellie malah memesan taksi dan bolos kelas. Dia kemudian pergi ke pabrik Alec. Alec yang sedang tidur di sana dibangunkan oleh Ellie. Dia kemudian bertanya mengapa dia ada di sana. Ellie mengatakan bahwa dia datang untuk membantunya dengan pekerjaannya karena dia tampak membutuhkan bantuan tetapi Alec mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan. Dia kemudian membawa Ellie pulang. Ketika mereka sampai di rumah, Zoe sedikit marah karena Ellie menghilang dari sekolah. Tak lama setelah itu, amarahnya mereda karena ternyata Ellie diam-diam telah memesan makanan untuk mereka. Mereka akhirnya menjadi lebih tenang setelah makan malam bersama. Ternyata, tujuan Ellie melakukan ini adalah agar Alec dan Zoe akur kembali. Pada saat yang sama, Alec dan Zoe mulai berbicara satu sama lain dengan lebih tenang. Alec berjanji untuk mengeluarkan mereka dari masalah. Tak lama setelah itu, dia keluar untuk mencari udara segar tetapi pada saat itu, Merpotz terlihat mengawasi keluarga mereka dari kejauhan. Setelah Zoe pergi ke kamarnya, Ellie keluar rumah dan mendekati Merpotz. Mereka kemudian berbicara dan sepertinya, keduanya sudah saling kenal. Merpotz menasihati Ellie untuk tidak terburu-buru dengan rencananya. Ternyata, selain saling mengenal, keduanya sepertinya merencanakan sesuatu untuk Alec dan Zoe. Keesokan harinya, Merjon, investor perusahaan Alec, datang menemui dia di pabrik dan memintanya untuk menjual pabrik tersebut tetapi sepertinya Alec tidak bisa menerimanya begitu saja karena perusahaan itu adalah warisan dari ayahnya. Ayahnya akan sangat kecewa jika dia memutuskan untuk menjual perusahaan itu. Alec, yang merasa kecewa, segera pergi ke makam ayahnya untuk mencurahkan isi hatinya dan mengutarakan masalahnya, tetapi tak lama kemudian, Merpotz muncul. Pada awalnya, Alec merasa terganggu oleh Merpotz tetapi ternyata, Merpotz ada di sana untuk mengajarinya sesuatu. Merpotz memberitahunya sebuah ungkapan lama, dari abu tumbuhlah mawar-mawar keberhasilan. Setelah mengalami itu, Alec terbangun dari penderitaannya. Setelah dia meninggalkan pemakaman, Alec pergi menemui temannya untuk bermain skuas guna menghilangkan stres. Setelah itu, dia bertemu istrinya dan memintanya membawa Ellie ke pabrik. Mendengar ini, Zoe senang karena akhirnya Alec mulai menerima Ellie. Tak lama kemudian, Ellie datang ke pabrik dan bermain dengan helikopter mainan. Mainan itu awalnya dirancang untuk naik turun, tetapi entah bagaimana Ellie berhasil membuatnya bergerak ke segala arah. Dia bertanya bagaimana Ellie bisa melakukannya dan Ellie menjawab bahwa sejak awal, mainan itu sudah dirakit untuk terbang ke segala arah tetapi tanpa disadari, produsen secara tidak sengaja menonaktifkan saklar di papan sirkuit sehingga mainan itu hanya bisa terbang naik turun. Tak lama kemudian, Ellie melihat poster Legoland di dinding. Ternyata Alex sangat ingin pergi ke sana tetapi sayangnya, dia tidak punya cukup waktu untuk pergi ke sana. Keesokan harinya, Ellie bersiap-siap untuk pergi ke suatu tempat.
Ketika Zoe bertanya kemana dia akan pergi, Ellie berkata bahwa Alec pasti lupa memberitahunya tentang rencananya. Setelah itu, Ellie juga menemui Alec yang sedang tidur di pabrik, diikuti oleh Zoe yang membawa beberapa barang bersamanya. Baik Alec maupun Zoe merasa bahwa Ellie telah mempermainkan mereka, dan setelah berkendara selama berjam-jam, Alec akhirnya menyadari bahwa Ellie membawa mereka ke Legoland. Alec terkejut dengan apa yang Ellie rencanakan untuknya dan Zoe. Ketika mereka tiba, mereka langsung mencoba semua wahana di sana. Pukul 8.45 mereka mencoba kereta Lego, kereta dorong Lego, dan bahkan membuat lisensi mainan untuk Ellie. Setelah mencoba semua wahana, Ellie membawa mereka untuk makan es krim. Untuk sementara, Ellie berhasil membantu mereka melupakan semua masalah yang mereka hadapi. Mereka benar-benar menikmati waktu mereka di sana dan upaya Ellie untuk menghibur dan mendekatkan mereka berdua berhasil. Keesokan paginya, mereka dikejutkan oleh suara piano yang datang dari bawah tangga. Ternyata pagi itu, Ellie sedang bermain piano. Tiba-tiba, permainan Ellie mengingatkan mereka pada anak mereka. Akhirnya, Zoe mulai terbuka tentang apa yang mereka sembunyikan. Selama ini, ternyata sebelum kedatangan Ellie di rumah, mereka pernah memiliki anak laki-laki seusia Ellie yang bernama Samuel. Setelah menceritakan kepada Ellie tentang anaknya dan menunjukkan foto-fotonya, Zoe membawanya ke sebuah ruangan yang dia dilarang buka karena di dalamnya terdapat kenangan tentang anaknya yang membuatnya menyalahkan diri sendiri seumur hidupnya. Ruangan itu dulu adalah kamar Samuel sebelum dia meninggal 2 tahun yang lalu. Saat melihat keluar jendela, Zoe selalu mengingat kecelakaan yang merenggut nyawa anaknya. Hari itu, dia dan Samuel sedang berjalan di jalan ketika bola milik Samuel yang dibawanya bergulir ke tengah jalan. Dia mencoba mengejar bola itu tetapi sayangnya, mobil yang datang menabraknya dan merenggut nyawanya. Sejak hari itu, Zoe tidak pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Setelah itu, mereka pergi ke makam anak mereka sambil membawa boneka kesukaannya. Alec menangis dan mencurahkan semua isi hatinya dan kesedihannya di depan Zoe dan Ellie. Tanpa mereka sadari, Merpots ada di sana, mengawasi mereka dari kejauhan. Malam itu, Alex sendirian di luar rumah ketika tiba-tiba, dia melihat banyak kunang-kunang. Dia berjalan menuju kunang-kunang itu dan sekali lagi, bertemu dengan Merpots yang sedang duduk di bangku di sana. Sama seperti terakhir kali mereka bertemu, Merpots memberi nasihat kepada Alex. Dia berkata bahwa terkadang, melepaskan masa lalu itu sulit, tetapi untuk dapat menikmati hidup dan meraih masa depan, seseorang harus melepaskan masa lalu, tidak peduli seberapa sulitnya. Tidak ada yang bisa menikmati masa depan yang indah jika mereka terjebak di masa lalu. Setelah mendengar ini, Alec merasa termotivasi dan mencoba menerima apa yang terjadi pada dirinya dan istrinya di masa lalu. Keesokan harinya, Alec melihat Ellie bermain dengan boneka Matryoshka yang dia berikan sebelumnya. Ketika Ellie memasukkan boneka yang lebih kecil ke dalam boneka yang lebih besar, tiba-tiba dia mendapat ide untuk mempertahankan bisnisnya. Dia segera pergi ke pabrik dan merancang sesuatu. Dia juga meminta pendapat Ellie tentang model desain tersebut dan Ellie tampaknya menyukainya. Beberapa hari kemudian, Alec meminta Ellie untuk bertemu dengan para investor untuk menyampaikan ide produk tersebut kepada mereka dan meyakinkan mereka bahwa produk yang ditunjukkan akan mampu bersaing dengan produk mainan elektronik dari China. Setelah sedikit presentasi oleh Ellie, dia kemudian mengungkapkan produk yang dia dan Alec namakan kotak misteri. Kotak misteri ini akan berisi 5 mainan tetapi harganya sama dengan 3 mainan. Tidak ada yang tahu apa isinya dan rasa ingin tahu konsumen akan membuat mereka membeli produk tersebut. Apalagi, Natal akan datang dan banyak orang akan mulai membeli hadiah Natal. Setelah mendengar presentasi Ellie, para investor tertarik dengan produk tersebut dan memutuskan untuk membeli produk tersebut dalam jumlah besar. Setelah pertemuan dengan para investor, mereka pergi keluar untuk merayakannya dan bersenang-senang. Alec mulai menganggap Ellie sebagai anaknya dan bahkan memintanya untuk memanggilnya ayah, yang membuat Zoe merasa tersentuh mendengarnya. Keesokan harinya, sebelum malam Natal, Alec mengajak Zoe dan Ellie berjalan-jalan dan melihat Merpots tidur di taman. Mereka kemudian mengundang Merpots untuk makan malam bersama pada malam Natal. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka ke beberapa supermarket dan melihat produk Alec terjual dengan baik di sana dan dinikmati oleh banyak anak-anak. Kemudian hari itu, mereka pulang ke rumah dan menyambut Merpots ke dalam rumah mereka.
Alec menawarkan Merpotz untuk mandi dan saat dia membersihkan dirinya, tiba-tiba Zoe merasa mual. Dia mengira saat itu dia merasa tidak enak badan dan tidak bisa minum anggur. Setelah Merpotz selesai membersihkan dirinya, Zoe mulai membawa hidangan dan mereka menikmati malam Natal sebagai sebuah keluarga. Alec dan Ellie bermain tebak hadiah. Sebelum Merpotz pergi, Zoe memberinya uang. Dia merasa kasihan padanya, karena baginya, Merpotz tidak lebih dari seorang anak yang tersesat dari orang tuanya. Setelah itu, dia kembali ke kamar Ellie dan menidurkannya. Saat itu, Ellie menunjukkan sebuah buku etimologi yang mengatakan frasa Tuhan telah mendengar sebagai arti dari nama Samuel. Zoe kemudian menyuruhnya tidur dan memanggilnya malaikat kecilnya. Tiba-tiba, Ellie bertanya apakah dia percaya pada malaikat. Setelah itu, Zoe keluar dan bertemu suaminya, dia memberinya hadiah Natal, dan setelah Alec membuka hadiah itu, ternyata itu adalah hasil tes kehamilan Zoe yang menunjukkan bahwa Zoe hamil. Melihat itu membuat mereka bahagia karena mereka telah menunggu bertahun-tahun untuk momen itu dan usaha mereka tidak sia-sia, tetapi mereka bingung bagaimana memberitahu Ellie kabar tersebut. Tanpa mereka sadari, Ellie telah mendengar semua percakapan mereka. Keesokan harinya, ketika mereka ingin membangunkan Ellie, mereka mendapat telepon dari panti asuhan yang mengatakan bahwa seorang anak bernama Ellie tidak ada dalam daftar mereka. Mereka juga mengatakan bahwa dokumen yang berisi foto Ellie kosong. Zoe segera melihat lisensi mainan yang mereka cetak beberapa waktu lalu dan benar saja, foto Ellie tiba-tiba menghilang. Dia kemudian merasa bahwa semuanya telah direncanakan untuknya. Ketika dia pergi ke kamar Ellie, dia tidak bisa menemukannya dan hanya menemukan surat perpisahan yang ditinggalkan Ellie untuknya. Dalam surat itu, Ellie meminta mereka untuk melupakan semua rasa sakit dan menyambut kebahagiaan. Zoe mengingat kata-kata Ellie tadi malam tentang Tuhan telah mendengar doa mereka. Beberapa bulan kemudian, Zoe juga melahirkan seorang putri. Saat itu, dia merasa seperti Ellie ada di sana, datang kembali untuk mengunjungi mereka. Ellie seperti malaikat kecil yang datang untuk menghibur mereka dan memperbaiki pernikahan mereka yang hampir berakhir dengan perpisahan.